Dia cuma maju satu langkah, tapi semuanya berubah. Pemandangan seperti ini mungkin sudah biasa kita lihat ya, antrian di minimarket, stasiun, atau bahkan saat menunggu giliran di toilet umum. Kita mengalaminya hampir setiap hari. Sebuah barisan orang yang sabar menunggu, masing-masing dengan urusannya sendiri. Ada yang terburu-buru, ada yang santai, ada yang lelah setelah seharian bekerja. Semua orang punya tujuan yang sama, menyelesaikan urusan mereka dan pulang. Antrian ini adalah miniatur kecil dari masyarakat kita, tempat di mana kita semua setuju pada satu aturan tak tertulis, yaitu datang lebih dulu, dilayani lebih dulu. Sebuah kesepakatan sederhana yang menjaga semuanya tetap teratur dan adil. Tapi, seperti yang akan kita lihat, aturan sederhana ini terkadang diabaikan. Kadang, pelanggaran etika tidak selalu terlihat besar atau dramatis, tidak selalu berupa kejahatan besar yang masuk berita. Seringkali, semuanya dimulai dari keputusan kecil yang kita anggap sepele. Seperti pria ini, dia melihat antrian yang panjang dan mungkin berpikir, cuma satu orang, tidak akan ada yang sadar. Dia tidak mendorong, dia tidak berteriak, dia hanya melangkah dengan tenang ke depan. Seolah-olah barisan di belakangnya tidak ada. Keputusan sesaat ini mungkin hanya menghemat waktunya beberapa menit. Tapi tanpa disadari, keputusan kecil ini membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang ia kira. Inilah momen di mana kenyamanan pribadi berbenturan dengan hak orang lain. Banyak yang melihat dari sudut mata, dari balik pundak. Semua orang di antrian itu menyadari apa yang baru saja terjadi. Ada yang menghela napas, ada yang bertukar pandang dengan orang di sebelahnya. Ada yang hanya menunduk dan pura-pura tidak tahu. Ekspresi mereka menunjukkan ketidaknyamanan, rasa tidak adil, yang samar-samar terasa di udara. Tapi, sedikit yang berani menegur. Mengapa? Mungkin karena takut dianggap ikut campur. Mungkin karena tidak mau memulai keributan untuk hal yang dianggap sepele. Atau mungkin kita sudah terlalu terbiasa melihat hal seperti ini terjadi, sehingga dia menjadi respons yang paling mudah. Keheningan kolektif ini, sayangnya, seringkali diartikan sebagai persetujuan. Saat satu orang mengambil hak yang bukan miliknya dan tidak ada yang bersuara, sebuah pesan terkirim ke semua orang yang menyaksikannya. Pesan bahwa aturan bisa dilanggar tanpa konsekuensi. Orang lain yang tadinya sabar menunggu, mulai belajar bahwa diam adalah pilihan yang paling aman. Meskipun itu berarti membiarkan ketidakadilan terjadi. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi tegang. Setiap detik terasa lebih lama. Antrian yang tadinya hanya barisan fisik, kini menjadi cerminan dari kesabaran yang terkikis dan rasa kebersamaan yang perlahan luntur. Satu tindakan kecil merusak harmoni yang telah dibangun bersama. Namun, etika selalu memberi kesempatan kedua, kesempatan untuk berhenti sejenak, melihat ke sekitar, dan menyadari dampak dari tindakan kita. Momen refleksi ini bisa datang dari mana saja, mungkin dari tatapan kecewa seorang ibu yang menggendong anaknya, atau dari helaan napas seorang kakek yang sudah lelah berdiri. Pria itu akhirnya menoleh ke belakang. Untuk pertama kalinya, dia tidak hanya melihat barisan, tapi dia melihat orang-orang di dalamnya. Dia melihat wajah-wajah yang menunggu. Inilah saat kesadaran itu datang. Sebuah pemahaman bahwa tindakannya bukan hanya tentang menghemat beberapa menit, tapi tentang mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Satu langkah ke belakang. Itu saja yang diperlukan. Sebuah gerakan sederhana. Tanpa perlu kata-kata, pria itu kembali ke tempat seharusnya dia berada. Di ujung antrian. Langkah kecil itu mungkin tidak langsung mengubah dunia. Tapi saat itu juga, langkah itu mengembalikan rasa adil di dalam barisan kecil tersebut. Ketegangan di udara seolah mencair. Orang-orang mulai terlihat lebih lega. Sebuah pengakuan tanpa suara bahwa kita semua adalah bagian dari sistem yang sama. Dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Ini adalah bukti bahwa memperbaiki kesalahan, sekecil apapun itu, memiliki kekuatan yang luar biasa. Etika bukanlah tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling menghargai. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap kecil seperti menghormati antrian mencerminkan tanggung jawab moral kita
terhadap orang lain. Itu bukan sekadar aturan, tapi sebuah cerminan dari karakter kita. Ketika kita memilih untuk mengantri, kita sebenarnya sedang mengatakan, waktu Anda sama berharganya dengan waktu saya. Ini adalah bentuk penghargaan paling dasar dalam interaksi sosial. Menjaga ketertiban bersama adalah investasi kecil untuk masyarakat yang lebih baik dan lebih adil bagi kita semua. Etika dimulai dari hal-hal kecil yang kita pilih setiap hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini jika kamu merasa ceritanya bermanfaat. Sampai jumpa di cerita edukasi selanjutnya.